Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Umat MKK luar biasa, gadis-gadis cantik-cantik ayu seperti Ayu Ting Ting, ibu-ibu suster-suster seperti Ayu Tong Tong. Kami berempat romo-romo satu angkatan, walaupun romo dan satu angkatan kami beda keyakinan. Romo Agus ini yakin bahwa dirinya ganteng sekali, tapi kami teman-teman nggak yakin bahwa dia ganteng. Maka kami beda keyakinan. Tapi hari ini kita mau bicara tentang keyakinan yang lebih penting. Keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Pertanyaan Yesus kepada para murid, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang mengejutkan, tetapi juga mengharukan. Bahwa dia bertanya kepada para murid, juga kepada kita sekalian. Apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau seorang suami bertanya kepada istrinya, "Ma, menurut pendapatmu, siapakah aku ini?" Bukan berarti lalu istrinya harus menjawab, "Papa ini gendeng ya, enggak tahu siapa dirinya." Bukan, melainkan dia ingin tahu seberapa dalam pengenalan istrinya tentang dirinya. Seorang suami tentunya sedih sekali ketika istrinya dia ketahui tidak kenal dia dengan baik. Walaupun puluhan tahun telah hidup bersama dengan dia. Yesus juga ingin tahu seberapa dalam para muridnya yang selama ini telah mengikutinya mengenal dia. Suatu hari tahun 2003 kira-kira di pinggir Danau Galilea. Kebetulan saya sebulan belajar geografi kitab suci di sana. Tiba-tiba di pinggir danau itu saya merasa merinding. Romo Yudi juga sering merasa merinding kalau dilirik oleh ibu-ibu ya. Merinding sungguh. Tiba-tiba muncul pertanyaan dalam hati saya. Siapa Yesus ini? Saya merasa waktu itu seperti ada bayangan yang lewat. Walaupun saya tidak melihat dengan mata saya. Pertanyaannya, siapa dia ini? Mengapa saya jadi Katolik? Dia tidak saya kenal. Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Mengapa saya jadi Romo? Siapa dia ini? Jawaban yang diminta dari kita bukan hanya pertama-tama mengatakan, "Oh, Yesus itu anak Allah, Romo, tenang saja, Romo." Atau kita mengutip ajaran-ajaran gereja yang mungkin benar semua, tapi tidak kita rasakan sungguh-sungguh. Yesus meminta dari Petrus jawaban dari pengalamannya sendiri. Bahwa kemudian dia mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus barangkali sudah mulai kenal, mengalami. Mungkin berkali-kali dia juga merasa merinding ketika dekat dengan Yesus. Kira-kira 1 tahun yang lalu ada telepon pada saya. Seorang ibu dari Jakarta pergi ke Malang untuk menemui anaknya yang kuliah di Universitas Brawijaya. Anaknya ini baru saja kecelakaan, mobilnya ringsek. Tapi si anak ini satu gores pun tidak terluka. Maka dia minta, pengen supaya anaknya itu terima kasih pada Tuhan Yesus. Tapi anaknya tidak mau. Pergi ke gereja tidak mau terima kasih. Dan diajak ke saya supaya saya mempertobatkan anak muda ini. Saya jawab, "Bu, bagaimana saya bisa mempertobatkan anak ibu? Romo-romo anggota Ordo Karmel aja enggak bertobat-bertobat ini." Lalu dia bilang ketika di hadapan saya, "Iya Romo, ngapain terima kasih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus enggak buat apa-apa, Romo." Demikian anak muda ini barangkali tidak merasakan bahwa kemuliaan semuanya bagi Allah. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma hari ini.
Dia merasakan bahwa Mesiasnya, penyelamatnya bukan Yesus. Mesiasnya bukan bagi dirinya, barangkali adalah kehebatan otaknya. Barangkali teknologi yang dimilikinya. Saya selamat karena barangkali saya bisa menyetir dengan baik dan sebagainya. Atau barangkali apapun. Masing-masing kita sadar atau tidak sadar di zaman kita ini terutama. Kita punya Mesias-Mesias yang terurapi seolah-olah menjadi penyelamat kita. Bisa uang, bisa harta benda, bisa jabatan, bisa kehebatan, bisa otak kita, bisa apapun yang barangkali hari-hari ini seolah-olah menjadi Mesias kita masing-masing. Yesus hari ini hanya mengajak kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Siapakah aku ini bagimu? Dia senang sekali barangkali ketika kita masing-masing bisa menjawab kepada Yesus. Yesus, saya tidak bisa menerangkan sedetail-detailnya. Tapi tanpamu aku enggak bisa apapun. Barangkali seperti paku. Maka dalam bahasa kitab suci, bahasa Ibrani, relasi dilambangkan dengan huruf lurus begini. Itu seperti paku. Paku ketika menancap pada kayu tidak bisa dicabut lagi. Yesus masuk di dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan saya memberi ruang yang lebar kepada Yesus. Masuk dalam diri saya. Dan Yesus tidak bisa dicabut dari hidup saya. Demikian ketika orang mengalami itu. Yesus mungkin pelan-pelan menjadi Mesias. Artinya yang terurapi. Yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamatku. Menjadi segalanya bagiku. Ada sebuah cerita tentang dua semut. Dua semut ini baru kenalan. Kamu dari mana? Saya dari Bukit Garam. Kamu dari mana? Saya dari Bukit Gula. Gula? Si semut dari Bukit Garam heran. Pertama kali dengar kata gula. Apa itu gula? Loh, gula itu enak, manis. Datanglah ke tempatku. Setelah memikir beberapa hari, si semut dari Bukit Garam itu memutuskan untuk pergi ke tempat teman barunya di Bukit Gula. Setelah perjalanan beberapa hari, sampailah dia di sana. Lalu disuguhi oleh temannya satu potong gula. Rasakan ini, gula enak, manis. Kecuali Romo Eli yang di sini nggak suka lagi gula karena sudah kelebihan gulanya. Maka sampai kurus itu. Demikian dia rasakan gula itu. Tapi lalu kemudian si semut ini bilang, rasanya asin, kamu ini bohong, ini hoaks ini. Mungkin kamu bilang di tempatmu gula, di tempatku garam ini rasanya tetap asin. Maka teman baru dari Bukit Gula heran, kenapa si gula kok rasanya asin? Tapi dia curiga dan benar ketika dibuka mulutnya, si temannya dari Bukit Garam ini masih membawa sebungkah garam di dalam mulutnya. Itu karena kamu bawa garammu sendiri. Sehingga gula yang masuk tidak manis. Yesus mungkin tidak manis dalam hidup kita. Karena ada banyak garam diri kita. Kepentingan diri, egoisme, harapan-harapan palsu yang kita bawa-bawa sendiri. Dan mengalahkan tawaran kehidupan yang dibawa oleh Yesus. Hari ini Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara kepada umat Israel yang waktu itu juga sedang mengalami tantangan, krisis besar, kehidupan yang mungkin penuh beban. Maka dia mengatakan, jadikan Tuhan seperti gantungan yang kuat yang dipasang, dipakukan pada tembok. Jika gantungan hidup kita rapuh, segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka seperti hanger yang kecil, yang diberi beban pakaian yang berat, akhirnya jatuh hanger dan pakaian itu lalu hancur semuanya. Tetapi jika seseorang memiliki gantungan yang kuat, seberapa besar dan berat beban hidupnya, maka gantungan itu kuat dan dia bertahan kuat pula. Tuhan memberkati.